Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Hamka akan mengobservasi pedagang yang ada di sekitar rumah. Ya, kami dari mata kuliah kewirausahaan yang tugasnya untuk mewawancarai pedagang yang ada di sekitar rumah kami. Ya, apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang akan kami lontarkan kepada pedagang atau wira swasta yang telah memegang usaha. Apa aja sih pertanyaannya? Kalian penasaran? Simak sampai akhir. Sebelum masuk pertanyaannya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Nah, nama saya Muhammad Farah Gifari dan di sini ada teman saya. Saya Hirunisa Lutfia Afifah. Lalu ada teman saya satu lagi yang sangat cantik ini. Nama saya Hirunisa Febrianti. Lalu ada pelaku wirausaha yang ada di sini yang ingin kita wawancarai. Ya, namanya siapa aja? Kita tanyakan. Saya Hafid Abdullah. Saya Hendra. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pertanyaan yang akan ditanyakan pada pelaku wirausaha. Apa aja pertanyaannya? Nah, simak video berikut. Oke, pertanyaannya tuh seputar Bapak jualan apa dan atas latar belakang apa Bapak bisa jualan kayak gitu. Saya jualan tempe mendoan. Nama brandnya tempe mendoan Eka Ngapak. Letaknya di Rawamangun. Latar belakangnya pertama ya karena emang kebutuhan ya. Kedua niat ya. Niat. Biar bagaimanapun kita muslim, kalau kita dagang, kalau pengen kaya berarti sama aja dong kita sama maaf yang non muslim kalau dagang atau usaha pengen kaya, sedangkan kita muslim pertama harus niat, pertama harus tugas utama ya emang usaha apapun saya pengen pengen dekat sama Allah sih sebenarnya, itu aja. Kedua, andai kata saya kaya berarti bonus dari Allah itu. Oke, kayak kan pasti kalau niat sih sebenarnya. Iya. Satu. Nama amalu biniyah. Ya kan, semua amalan tergantung dengan niatnya. Jadi kalau yang misalkan beda kita sama pelaku usaha lain sebenarnya, maaf khususnya di luar non muslim misalnya. Iya, itu aja sih. kan biasanya Pak ya kalau orang jualan ada pasang surutnya ya. Nah, gimana tuh Bapak tetap bertahan di pasang surut ya, di situasi Ya, pasang surut tersebut? Pada saat pasang atau pada saat surut ini? Ya mungkin pas surut terus Bapaknya bisa tipsnya bangkit lagi. menghadapi, ya. Nah, Yang pertama sabar kali ya atau tabah. Yang kita kalau keadaan lagi surut kayak gini berarti harus ada yang diperbaiki, apa pelayanan saya ke pelanggan gitu. Emang atau masakannya, pada dasarnya karena kita berjualan seperti ini berarti kan ke pelanggan yang harus kita attitude sih nomor satu, itu doang. Kalau kita pelayanan bagus biasanya akan kesananya akan bagus juga. Itu sih dari saya, itu doang. lalu Bapak berjualan tempe mendoan dan tahu ini dari tahun berapa ya, Pak? Saya ingat saya dagang mendoan ini udah lama, tapi pas pada saat di sini November 2019. November 2019 akhir, berarti ya akhir tahun 2019. Berarti pas COVID. Ya, Om ya. Pertama itu. jadi pas awal Covid Iya, yang baru merintis. Gosip yang di Depok tuh pertama itu saya mulai dagang gitu. Oke. Berarti yang di Depok itu dagang apa, Pak? Saya roti bakar. Oh, roti bakar sebelum tahu ini.
Pas dagang roti bakar itu dari tahun berapa, Pak? Nggak lama sih, pada tahun tersebut keliling. Nah, kayaknya dapat deh. Lalu untuk membangun usaha ini diperlukan modal berapa sih, Pak? Apakah harus memang banyak dapat mengumpulkan modalnya atau secukupnya aja gitu? Sebenarnya modal kalau dagang itu, kalau patokannya modal biasanya nggak dagang-dagang. Nomor satu itu kalau mau dagang, mau usaha, mau apapun, nomor satu action sih Kak. Action dulu, kita niat bahwa kita mau dagang, mau usaha, action nomor satu. Modal kan bisa kita minimalisir dari nol dulu, atau emang kita butuh modal biar bagaimanapun. Tapi kalau lihat kalkulasi, lalu rata-rata penghasilan per bulannya itu berapa, Pak? kalau penghasilan berarti kita ngelihat hariannya. Saya per hari kurang lebih membawa tempe 20 tempe. Satu tempe itu isi 5. Nah, kalau habis berarti 125 piece tempe dikali 4.000 per piece, ya kan? Berarti kurang lebih kalau misalnya 100 piece aja kali 4.000, 400.000 ya. Itu kalau habis semua. Nah, saya bawa tahu juga sehari 100 piece. Biasanya sih rata-rata nggak habis sih. Seingat saya paling ngabisin hanya 15 gitu. Tahu pun biasanya sisa 20 piece gitu. Jadi rata-rata per malam omset kotor 400 sampai 450 omset kotornya. Ya. Iya. Lalu apakah usaha Bapak ini sudah mempunyai cabang, Pak? Oh, alhamdulillah belum sih Kak. Belum, baru ini. Yang di kakak saya termasuk nggak? Enggak kan? Oh, itu Sama dengan jualan yang sama, cuman satu keluarga. Masuknya cabang apa bukan? Pembagian hasilnya sendiri-sendiri. Masing-masing sih saat ini, cuman dengan resep yang sama dari orang Berarti tua. cabang ya. Alhamdulillah ada. Ya kalau memperlakukan cabang ya nggak apa-apa sih, karena kita masih satu saudara. Gitu. Itu di daerah mana, Pak? Yang punya kakak? Di belakang terminal Pulau Gebang. Oh, Pulau Gebang. Rawa Kuning tepatnya. Jadi di belakang terminal. Lumayan dekat juga ya. Strategis lah. Jadi Bapak ini untuk usaha yang dia miliki, lalu penghasilannya dia dia ambil sendiri, dia hanya mempunyai satu cabang. Lalu kakaknya jualan juga tempe mendoan dan tahu yang berada di Pulau Gebang. Jadi beliau mempunyai 2 cabang jualan tempe mendoan dan tahu ini. Terus Pak, kalau boleh tahu kira-kira tantangan strategi pemasaran itu seperti apa ya? Yang selama ini saya lakuin, strategi pemasarannya pertama face to face ya, dari tetangga. Terus yang kedua dari elektronik juga, khususnya sosmed pribadi saya dan sosmed media online juga yang saya marketplace tempe mendoan Eka Ngapak itu. Apa lagi? Udah, itu doang sih dari Terus dulu sampai marketplace. Terus terakhir nih Pak ya, menurut Bapak sendiri kira-kira gimana sih cara ngebangun mental biar kita tuh berani terpercaya diri buat jualan kayak gitu? Yang tadi saya bilang, kalau mau usaha nomor satu nggak harus patokannya modal. Yang pertama niat. Yang karena kita muslim, mohon maaf, niatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang kita lakuin, mau dagang, mau dia bekerja, patokan pertama hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja sih. Kalau andai kata kaya atau kita jadi lebih, yaitu bonus dari Allah karena kita semakin dekat. Dan yang kedua, patokannya jangan modal, action ya, action.
banyak orang punya modal nggak jadi dagang banyak. Teman saya kaya tapi mereka mau dagang nggak bisa karena apa? Ya itu tadi nggak action. Iya. Dan yang ketiga emang mau nggak mau sih the power of kepepet sih, mau nggak mau saya harus bangkit. Karena apa? Ini kebutuhan. Iya, nggak bisa, kita mau gimana caranya, ya kita harus perang, maju, itu aja sih. Nah, maaf kalau emang dari kecil kita udah kebiasa dimanja, diituin, ya itu tadi. Jadi nggak membangun. mental. Yang ketiga pertama niat, yang kedua itu action, yang ketiga emang bakat, mungkin emang kita pengen dagang, itu aja sih. Emang saya kebetulan saya emang anak tukang dagang, jadi udah di mindset saya emang dagang. Saya kerja pun pernah, cuman ya itu tadi nggak bertahan gitu. Itu aja sih. Dulu pas kecil pernah dagang apa, Pak? Orang tua saya lahir emang orang tua saya dagang nasi goreng sih. Om saya kan kebetulan dari suku Brebes, Tegal ya, karena kebanyakan mereka dagangnya ketoprak, wartegan, sampai nasi goreng. Nah, kita semua pernah ngejalanin semuanya, dari warteg kita pernah, dan akhirnya mindset dagang itu yang kita namain orang tua. Biar bagaimanapun kalau orang kerja kan ikut orang, kalau orang dagang kan bosnya kita sendiri. Kita bisa meminimalisir waktu kita, jadi banyak waktu kita nggak terbuang gitu. Kalau orang kerja kan kita terikat, kalau ada acara mendadak kita nggak bisa karena kita terikat sama kerjaan. Nah, kalau dagang kan kita bisa, yang penting kita bisa ngaturnya, itu aja sih. Makanya ya salah satunya dagang kan sunnah Rasulullah kali ya. Rasul dulu kan berdagang juga, barangkali kita ngambil keberkahan beliau, itu aja sih. Jadi salah satu pembangun mental untuk berjualan ini, Mas ini sudah berjualan sejak kecil di kampungnya Brebes ya Mas ya, berjualan nasi goreng gitu. Yang terbangun itu ada faktor orang tua. Faktor orang tua yang melatih dia sehingga mentalnya terbentuk. Ya. Faktor orang tua juga. Faktor orang tua juga termasuk yang membangun mental untuk berani nih ngejual suatu produk ini bikin segitu. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari kita semua. Makasih juga buat Bapak Hafiz selaku wirausaha yang kita wawancarai buat waktunya, dan semoga apa yang diberikan oleh beliau bermanfaat buat kita semua selaku kita yang wawancara atau kalian yang mendengarkan. Mungkin segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.